Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di serial belajar jaringannya. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang router dan kita akan melakukan beberapa konfigurasi pada router. Salah satunya kita akan melakukan routing, kemudian membuat NAT dan juga membuat DHCP server nanti. Yang kita akan melanjutkan proses dari pekerjaan kita sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin melihat pekerjaan sebelumnya, nanti videonya akan saya tulis linknya di deskripsi di bawah video ini. Nah, sedikit ngebahas tentang routing. Routing sendiri itu adalah sebuah proses untuk menentukan jalur jaringan. Artinya, apabila kita punya jaringan seperti ini, misalnya pilihan 2, pilihan 3, pilihan 5, dan pilihan 4, ini kan menggunakan segmentasi IP address yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat terhubung, kita dapat menggunakan proses yang namanya routing. Baik itu nanti ada routing statis ataupun routing dinamis. Dan juga seperti kita berhubungan ke internet, nah di sini juga sebenarnya ada proses routing yang terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti langsung ke prakteknya aja. Kita melanjutkan praktek sebelumnya, tapi sedikit penjelasan untuk di topologi ini. Jadi di sini kita masih punya internet yang kita ambil dari PMNet 0, kemudian dilempar jaringannya, kita masukkan ke dalam router. Ini adalah sebuah router melalui NAT ya. NAT itu dari PMNet 8 GNS3. Dan di dalam sini kita di area GNS3 kita berhubungan menggunakan PMNet 1 host only adapter. Nanti di router kita akan ngebuat VLAN ya. Maksudnya kita akan ngebuat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Tetapi untuk VLAN 5-nya akan dijelaskan di video berikutnya. Di fokus video kali ini fokus ke VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kemudian di router kita akan ngebuat NAT nanti supaya klien-klien yang ada di bawah ini dapat terhubung ke internet. Dan kemudian kita akan ngebuat DHCP server agar klien-klien di bawah ini memiliki IP secara dinamis ya, atau secara otomatis nanti akan mendapatkan IP address. Nanti kita akan melakukan 2 kali konfigurasi. Yang pertama nanti kita akan melakukan konfigurasi secara CLI dengan komen. Yang berikutnya kita coba akan menggunakan Winbox. Nah, ini untuk mempermudah gambaran di praktek kita aja. Bahwasanya di router nanti kita akan pakai routernya Mikrotik, itu dapat dikonfigurasi secara CLI ataupun GUI dengan Winbox. Nah, ini IP address-nya. IP address ke pilihan 2 nanti ada 192.168.61. Kemudian ke pilihan 3 192.168.60. Ke pilihan 4 192.168.62. Jadi nanti router akan menarik 4 kabel. Jadi setiap Ethernet yang di sini akan ditarik 4 kabel menuju ke switch management yang ini Cisco sebelumnya. Kemudian nanti akan dikirim menuju area stop nanti menggunakan pilihan 2, kemudian ke area lab menggunakan pilihan 3, dan ke area bridge nanti menggunakan pilihan 4. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan access point real ya. Nanti router akan ngebuat hotspot dan hotspotnya akan dilempar melalui access point real ini dan akan disampaikan kepada klien. Nanti klien dapat mengakses internet melalui jalur router ini. Kayak gitu kira-kira bentuk topologinya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke prakteknya menggunakan GNS3. Baik, kita udah ada di dalam GNS3 dan kita masuk ke area kerja. Di sini udah saya siapkan ya, ini switch manajemennya dan ini saya punya klien 1 Windows 7 dan nanti kita akan tambahkan kliennya. Ini switchnya sudah saya konfigurasi. Untuk konfigurasi switch manajemennya atau VLAN pada switch manajemen Cisco ini bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti saya akan kasih linknya di bawah. Dan kita langsung aja ke menambahkan perangkat ya. Jadi kita akan pakai di sini perangkatnya Mikrotik. Di sini saya sudah tambahkan Mikrotiknya. Dari sini kita kirim ke area kerja kita. Nah, untuk menambahkan perangkat misalnya Mikrotiknya, Windows Windows 7-nya ataupun switch management, nanti saya akan buatkan video khusus untuk cara kita menambahkan perangkat-perangkat seperti ini ke dalam GNS3. Nah, untuk di video kali ini kita
nggak usah dulu bahas itu karena waktunya akan terlalu panjang nanti. Oke, setelah kita tambahkan mikrotik, ini adalah routernya. Kita bisa tambahkan di sini internet ya, yang dari NAT. Kita tambahkan, kirim ke area kerja, kemudian kita pilihnya desktop aja, klik OK, jadi cloud. Ini adalah sumber internet. Kemudian kita bisa sambungkan cloud, kita sambungkan ke mikrotik melalui Ether 1 ya. Kemudian dari mikrotik kita sambungkan dari Ether 2 menuju ke switch management. Ke Ether 0 berarti untuk VLAN 2. Oke. Kita bisa tambahkan klien lagi. Saya tambahkan beberapa klien. Ini misalnya untuk Slab. Ini misalnya untuk staff ya. Jadi di sini ada dua komputer ini misalnya untuk staff, yang satu komputer ini untuk lab gitu. Kemudian nanti kita akan tambahkan juga di sini bridge ke Ethernet yang akan berhubungan ke area luar. Nah, di sini sudah saya buat kemarin. Yang videonya bisa kita lihat di video sebelumnya juga. Nanti saya taruh juga linknya di bawah. Oke, sudah. Saya tinggal sambung kabelnya. Ini Ethernet 2 berarti masuk ke sini, ke VLAN 2. Yang ini saya hapus aja ya, kelebihan. Nah, yang ini kemudian kita tambahkan lagi. Ini untuk VLAN 2. VLAN 3 maksudnya. Ini ke lab. Yang ke cloud berarti ke VLAN 4. Nah, ke sini. Kemudian di switch ke router, kita akan tarik kabel lagi. Ether 3 itu akan membawa VLAN 3. Ether 4 itu akan membawa VLAN 4. Ya, nah di sini sebenarnya ada server, tapi kita nggak usah buat dulu untuk di video kali ini karena untuk konfigurasi menggunakan server akan dibahas di video berikutnya. Kemudian untuk konfigurasi kita bisa start, kita jalankan aja dulu mikrotiknya dan kita jalankan terlebih dahulu switch manajemennya. Nah untuk Windows 7-nya nanti aja supaya komputernya nggak terlalu berat. Kemudian kita bisa klik konsol di area router. Nah, kita udah masuk ke area router. Kita bisa masuk ke dalam dengan perintah admin. Passwordnya kosong. Klik enter. Kita klik aja N atau no. Kemudian pertama kita periksa dulu interface-nya dengan perintah misalnya interface print. Nah, untuk mempermudah menulis perintah bisa menggunakan tab ya. Tulis awalnya, kemudian tekan tab, maka dia akan otomatis munculkan hasil yang sesuai. Tekan enter. Nah, di sini kita punya 6 interface kebetulan. Jadi di sini ada Ether 1. Ether 1 ini yang berhubungan ke cloud, artinya ke internet. Kemudian ada Ether 2 yang berhubungan nanti ke VLAN 2. Kemudian ada Ether 3 yang nanti akan ngebawa VLAN 3. Dan juga ada Ether 4 yang akan ngebawa VLAN 4. Nah, Ether 5 dan Ether 6-nya saya kosongkan dulu aja. Nah, untuk mempermudah, kita kasih nama aja dulu setiap interface-nya supaya progres kita ke depan lebih mudah. Jadi kita bisa berikan nama dengan perintah seperti ini. Ini saya hapus aja dulu. Ctrl L untuk menghapus perintah. Kemudian kita akan ngebuat namanya. Yang pertama kita akan ngerubah dulu nama dari interface Ether 1. Kita bisa gunakan perintah seperti ini. Interface set name. Kita kasih nama Ether 1 strip internet ya. Karena dia ada untuk sumber internetnya. Kemudian itu akan ngerubah nama untuk terus nama Ether yang dirubahnya atau Ethernet yang dirubahnya berarti Ether 1. Enter. Kemudian kita nambah lagi untuk Ether 2 interface set name Ether 2. Ether 2 itu ke area start. Kemudian kita pilih nama interface yang dirubah. Kemudian kita buat lagi untuk Ether 3 interface set. Oke, setelah kita menambahkan semua interface-nya, menambahkan nama ya maksudnya pada setiap interface, kita bisa periksa apakah konfigurasinya sudah betul dengan perintah interface print. Interface print, enter.
Nah, kita udah bisa lihat hasilnya. Di sini Ether 1 udah menjadi Ether 1 internet, Ether 2 udah Ether 2 stub, dan Ether 3 lab, dan Ether 4 guest atau tamu. Kemudian kita periksa dulu apakah kita sudah mendapatkan IP address router ini dari dari cloud atau dari internet, dari SP ya. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, kita bisa tekan Ctrl L dulu untuk hapus. Kita bisa periksa IP address, print, enter. Nah, untuk interface Ether 1 itu udah mendapatkan IP address 192.168.30.144/notation24 dengan network 30.0. Nah, ini adalah IP DHCP yang dikirim dari NAT, yang dibawa oleh NAT dari internet atau dari ISP menuju router. Artinya router sudah memiliki IP address untuk Ethernet 1, dan ini sebenarnya kita udah bisa terhubung ke internet gitu. Kita uji coba untuk berhubungan dengan internet dengan ping misalnya ke Google, ping ke 888. Nah, terkoneksi ya, artinya udah kita terhubung. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba mengatur IP address atau membuat IP address untuk setiap Ethernet yang nanti akan membawa VLAN ya, membawa menuju VLAN. Pertama-tama kita akan buat dulu IP address untuk Ethernet pada VLAN stub. Jadi untuk menambahkan IP address, kita periksa dulu ya sebenarnya. Kita coba cek dulu IP address print. Nah, ini baru satu interface yang punya IP address. Kita tambahkan IP address untuk setiap interface lainnya. Kita bisa gunakan perintah seperti ini. IP address, kemudian add, kemudian kita tambahkan addressnya. Kita tambahkan IP-nya misalnya 192.168. Untuk ke area stub itu adalah 61.1/24, itu slash notation-nya, dengan kita hubungkan ke interface Ether 2 stub. Nah, seperti itu. Tekan enter. Kemudian kita tambahkan untuk area lab. Kita bisa menggunakan perintah juga IP address add. Kemudian address ke 192.168.60 untuk area lab itu /24 ke /24 dengan interface ke Ether 3 lab. Dan enter. Kemudian kita tambahkan untuk guest ya atau tamu, tambahkan IP address add address ke 192.168.62.1/24 dengan interface Ether 4 guest atau tamu. Tekan enter. Kemudian kita bisa periksa IP address-nya kembali dengan perintah IP address print, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita udah punya IP address ini yang IP DHCP client dari sumber internet atau NAT dari GNS3. Kemudian di sini ada Ether 2, kita gunakan IP 192.168.61.1. Kemudian untuk lab 60.1 dan untuk guest atau tamu 62.1. Berikutnya kita akan ngebuat DHCP server terlebih dahulu untuk interface yang di area stub aja. Karena nanti yang untuk area lab dan area tamu kita akan konfigurasinya menggunakan Winbox dari salah satu klien atau host yang ada pada komputer stub ini misalnya. Oke, kita untuk membuat DHCP server kita bisa gunakan perintah seperti ini, IP DHCP server setup. Gini. Tekan enter, kemudian kita pilih interface-nya, kita pilih Ether 2 ya. Ether 2 stub, kemudian enter lagi. Nah, ini adalah IP address-nya, DHCP-nya atau network-nya. Enter, gateway-nya kita pakai gateway-nya 61.1. Kemudian ini adalah range-nya, kita kurangin aja ke sini ke misalnya ke 30 dari 10. Jadi dari range-nya yang didapat di DHCP adalah dari 61.10 sampai 61.30. Tekan enter. DNS-nya 30.2 bawaan dari NAT ya. Enter lagi, last time-nya biar aja 10 menit. Oke, setelah selesai kita bisa periksa IP DHCP server print.
enter. Nah, di sini kita udah punya satu DHCP server. DHCP poolnya ada, space time-nya 10, interface-nya Ether 2 stub. Oke, kemudian kita akan bisa ngebuat NAT. Jadi nanti supaya komputer di area stub ini dapat terhubung ke internet, kita bisa tambahkan NAT pada sisi router. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, IP, firewall, NAT. Kemudian kita pilih add, kemudian kita chain. Kita gunakan source NAT ya, source NAT. Kemudian out interface-nya adalah interface internetnya. Source interface-nya adalah Ether 1. Kemudian action-nya itu adalah masquerade gitu. Kemudian enter, NAT-nya udah jadi, kita bisa periksa IP firewall NAT print enter. Nah, ini NAT-nya udah jadi. Out interface-nya Ether 1. Baik, berikutnya kita akan menambahkan IP root ya. Jadi kita menambahkan IP root-nya. Kita bisa periksa dulu dengan cara seperti ini. Kita tulis di mikrotiknya IP root print. Nah, di sini kita belum punya IP routing yang nanti akan menjadi jembatan dari semua IP address yang ada pada router. Jadi kita bisa nambahkan secara manual. Nah, sebenarnya kalau kita mengatur dari awal itu apabila ISP atau internet itu dibagi secara DHCP. Biasanya kalau kita aktifkan DHCP kliennya, itu biasanya IP root-nya akan terbuat secara otomatis. Tapi kali ini saya akan buat secara manual aja, karena ini untuk pembelajaran kita aja, bahwanya kita akan melakukan routing statik dengan melalui GNS3 ini. Jadi untuk mengetahui IP root mana yang kita pakai, saya minimize dulu. Jadi kita akan mengambil IP NAT yang ada di area ini melalui VLAN 8 ini sebagai IP root gateway-nya. Jadi kita bisa periksa di sini IP NAT gateway-nya. Kita bisa masuk ke VMware. Kemudian kita pilih edit virtual network editor. Kemudian kita pilih change setting. Yes. Nah, di area ini kita pilih yang NAT. Kemudian kita pilih NAT setting. Nah, di sini ada informasi gateway IP. Nah, ini yang akan kita gunakan gateway-nya. Kita klik OK. Jadi kita kembali ke terminal mikrotiknya. Kemudian kita tambahkan root-nya dengan IP root gateway dari NAT tadi. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, IP root add gateway 192 IP gateway NAT tadi 168.30.2. Dengan enter, kita bisa periksa dengan perintah IP root print enter. Nah, di sini ada informasi bahwasanya destination address dari seluruh jaringan, seluruh alamat IP yang ada itu gateway-nya adalah 192.168.30.2. Destinasinya 1. Nah, kemudian kita bisa menambahkan DNS server pada router. Kita gunakan perintah seperti ini, IP DNS set. Kemudian kita pilih server, alamatnya pakai alamat gateway 192.168.30.2. Kita tambahkan untuk DNS 2-nya dengan cara klik koma, kemudian 8.8.8.8. Tekan enter. Kita bisa periksa IP DNS print enter. Nah, ini informasi DNS-nya. Jadi kita DNS 1-nya 30.2, DNS 2-nya 8888. Dynamic servernya seperti ini. Nah, sampai sini pengaturan awal-awal untuk di router udah selesai. Baik, setelah kita menyelesaikan konfigurasi pada area router, tadi kita udah menyelesaikan konfigurasi untuk VLAN 2 itu menuju area stub. Kita udah ngebuat IP address-nya untuk VLAN 2 ini dari router. Kita juga buat DHCP server tadi, dan juga kita udah membuat firewall NAT-nya. Kita akan coba ngebuka pada komputer stub ini apakah konfigurasinya sudah berhasil, dan kita lihat apakah dia udah mendapatkan IP DHCP dan juga dapat terkoneksi ke internet menggunakan NAT. Jadi kita buka aja. Kita bisa klik kanan konsol. Nah, ini kita masuk ke area Windows 7-nya. Kita periksa dulu untuk IP address-nya, Open Network and Sharing Center. Kita pilih Change Adapter Setting.
Ini kita pada local area net connection. Ini kita lihat kita dapat network 4. Kita bisa klik 2 kali. Kita bisa klik details. Nah, ini kita dapat IP address DHCP dengan IP address 192.168.61.30 dengan subnet max/notation 24 dan juga gateway 192.168.61.1 dan DNS server 192.168.30.2 dari router. Jadi kita coba periksa dulu. Kita bisa tes internetnya dengan buka ke browser. Jadi kita coba browser, kita coba browsing ke internet, misalnya ke google.com. Tekan enter. Ya, udah terkoneksi ke internet, kita bisa mencari sesuatu, misalnya sepeda. Ya, kita udah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita akan mengkonfigurasi lagi router, tapi kalau sebelumnya kita menggunakan CLI berbasis command line maksudnya. Kali ini kita akan coba konfigurasi router menggunakan Winbox. Jadi kita bisa, ini ada aplikasi Winbox, kita klik run aja untuk membuka. Nah, di sini Winbox secara default apabila kita terkoneksi dengan router MikroTik maksudnya, kita dapat melihat informasi routernya dan kita masukin login, username dan passwordnya. Kali ini username dan passwordnya default aja, admin dan password kosong. Kita koneksi. Nah, kita masuk ke area dalam router. Saya besarkan. Kita bisa cek interface-nya. Nah, ini udah sesuai. Ether 1 internet, Ether 2 stub, Ether 3 lab. Di sini Ether 4 sebenarnya tamu. Nanti di area Ether 4 ini kita akan membuat hotspot. Nah, adapun di Ether 3 ini masih jaringan melalui Ether 3. Jadi nanti kita menuju Ether 4, kita gunakan hotspot, nanti akan di-sharing hotspot tersebut menggunakan access point. Nah, cara pembuatan access point-nya berhubungan dengan jaringan GNS3 sudah ada pada video sebelumnya. Jadi nanti tinggal diperiksa aja pada video sebelumnya, nanti link-nya akan saya taruh di deskripsi. Jadi kita akan mengatur untuk ke area lab yaitu VLAN 3. Itu kita akan atur dulu melalui router. Pertama kita tambahkan dulu IP address untuk Ether 3 ke VLAN 3. Kita tambahkan IP, kita pilih address, kita tambahkan, klik tanda tambah di sini. Kemudian kita tambahkan IP address-nya sesuai dengan topologi 192.168.60 untuk area lab. Titik 1 untuk router kita pilih 1. Kemudian di sini interface-nya kita pilih Ether 3 menuju ke lab. Klik apply, networknya akan terbuat otomatis, kemudian klik OK. Oke, sudah untuk area lab. Kemudian kita akan ngebuat DHCP server untuk area lab atau VLAN 3. Kita bisa gunakan perintah. Kita bisa memilih tab ini, IP, kemudian kita pilih DHCP server, kemudian pilih DHCP setup. Kita pilih interface-nya yaitu Ether 3 ke lab, next. Ini DHCP network-nya, gateway-nya 60.1, next. Nah, ini adalah range IP address-nya. Kita pilih aja dari 2 sampai 254. Satu tidak bisa dipilih karena adalah IP dari interface, nanti dari router interface, gateway-nya, kemudian klik next. DNS servernya pakai NAT bawaan dari GNS3, kemudian klik next. List time-nya 10 menit, oke. Oke, udah selesai. NAT-nya juga udah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa melakukan uji coba untuk area klien yang melalui VLAN 3 atau interface 3 kalau dari router lab, yaitu pada area lab. Jadi kita coba periksa di area lab. Ini saya close aja. Nah, kita masuk ke PPCS. Di sini adalah PC area lab. Ini melalui VLAN 3. Kita klik kanan, kita klik console. Nah, kita ke area dalamnya, kita periksa dulu IP address-nya dengan perintah show IP. IP address-nya masih 0, gateway-nya 0 juga, belum ada IP address. Nah, sekarang kita minta IP DHCP dari router melalui VLAN 3. Jadi kita bisa gunakan perintah IP DHCP, klik enter. Akan dilakukan request. Nah, kita mendapatkan IP DHCP, jadi IP-nya 192.168.60.254/24 dengan gateway 60.1. Jadi kita cek dulu IP-nya, kita bisa gunakan perintah show IP.
Ini IP address-nya. Kita dapat IP address 60.254 dengan gateway 60.1, DNS 30.2, dan DHCP server 60.1. Nah, kita coba lakukan koneksi ke router dulu. Kita coba ping ke gateway, ping ke 192.168.60.1. Enter. Ya, terkoneksi. Kita dapat terkoneksi ke router. Kemudian kita coba ping ke internet. Kita ping ke Google misalnya ke 888. Ping ke internet juga oke, sudah terkoneksi juga. Nah, artinya PC 2 ini yang melalui area pilihan 3 atau PC pada area lab ini udah berhasil terkoneksi ke internet dan berhasil mendapatkan DHCP server dari router. Nah, berikutnya kita akan membuat hotspot untuk Ether 4 guest atau tamu. Jadi nanti hotspot ini akan terhubung ke access point, dan juga nanti kita akan lakukan uji coba dari perangkat Android saya untuk melihat apakah nanti jaringan yang melalui access point dapat terkoneksi ke internet dan dapat mendapatkan IP DHCP dari router. Pertama kita atur dulu IP address untuk Ether 4. Kita bisa gunakan perintah IP address, kita klik tanda tambah. Kita masukkan alamatnya 192.168.62.1/24 sesuai dengan topologi. Interface-nya kita pilih Ether 4 guest atau tamu. Klik apply, klik OK. Nah, ini karena di router kita ini berada di GNS3 ya, artinya tidak punya saluran hotspot secara langsung. Adapun kalau kita menggunakan Mikrotik yang sebenarnya yang punya fungsi untuk ngebagi jaringan wireless, itu sebenarnya kita bisa langsung aja konfigurasi hotspotnya tanpa nanti dihubungkan ke access point. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita ngebuat IP address untuk Ether 4 yang nanti akan jadi hotspot, kita buat hotspotnya dengan cara seperti ini. Kita klik tab IP, kemudian pilih hotspot, kemudian pilih hotspot setup, kemudian kita pilih Ether 4 guest atau tamu ini, kemudian klik next. IP address-nya, untuk IP address local network-nya, masquerade network-nya harus dicentrang, klik next. Ini adalah range IP-nya, kita buat dari 2 sampai kita buat aja sampai 200 aja. Jadi range-nya dari 2 sampai 200, kemudian klik next. Klik next lagi. SMTP servernya nggak usah, next lagi. Kemudian DNS servernya kita next aja. DNS-nya next aja. Nah, kita buat untuk lokalnya, kita buat biarkan aja dulu kosong, next aja. Oke, udah jadi untuk hotspotnya. Nah, sekarang kita buat user untuk bisa login hotspot. Kita bisa klik di sini di user, kemudian kita pilih tambah. Kita buat usernya dengan nama, misalnya namanya Jam dengan password 123. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan uji coba dari handphone saya. Baik, kita sudah berada di perangkat Android saya. Jadi kita akan mencoba menghubungkan perangkat Android ini dengan hotspot yang tadi baru aja kita buat. Jadi di sini ada WiFi namanya guest. Saya coba hubungkan. Nah, saat terhubung, secara otomatis dia akan membuka pop-up seperti ini, Mikrotik ini terhubung ke router kita. Maka kita masukkan username yang tadi kita buat. Tadi username adalah Jam dan passwordnya 123. Kemudian kita klik connect. Nah, kita udah terkoneksi dengan internet ya, artinya kita udah login ke dalam hotspot. Nah, ini kita coba periksa terlebih dahulu IP address yang kita dapat. Kita klik IP, kita pilih di sini, kita periksa IP address yang kita dapat di sini adalah 192.168.62.253, kemudian gateway-nya 62.1, netmax-nya adalah /notation 24, DNS-nya 30.2 dan DNS 2-nya 8.8.8. Kita coba untuk membuka internet. Kita coba untuk membuka Google. Kita klik di sini google.com. Terkoneksi. Kita coba cari sesuatu, misalnya kita cari sepeda. Ya, terkoneksi. Kita bisa ngebuka ke internet. Kita coba lakukan ping ke router
Kita buka aplikasi PingMe, kita ping ke gateway 192.168.62.1. Ya, terkoneksi juga. Kita coba ping juga ke Google, kita ping. Ya, terkoneksi. Nah, jadi dari Android saya sudah terkoneksi ke internet melalui router ya, dan juga tadi sudah mendapatkan DHCP servernya. Baik, kira-kira seperti itu pekerjaan kita kali ini. Jadi kita review dulu di bagian akhir ini. Jadi kita sudah ngebuat pada sisi router, NAT, kemudian DHCP server, dan juga kita udah ngebuat routing di NAT ini. Kemudian tadi VLAN 2 Windows 7. Di sini untuk area staff juga udah terkoneksi dengan internet melalui NAT dan juga mendapatkan IP DHCP. Kemudian VLAN 3 tadi dari VVCS di GNS3 juga sudah terkoneksi ke internet melalui NAT dan juga dapat DHCP server. Dan juga untuk sisi klien di luar jaringan GNS3 juga sudah terkoneksi ke internet tadi melalui access point dan juga dibuatkan hotspot dari router di sini. Dan proses routingnya juga udah berjalan. Proses VLAN-nya juga sudah berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu untuk video kita kali ini. Jadi di video berikutnya kita akan ngebuat server di sini. Jadi kita akan menambahkan untuk konfigurasi server pada topologi ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini dan semangat buat belajar jaringannya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih.